pernikahannya bersama istri Bung Fadil ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan jadi keluarga sakinah. Amin ya Rob, amin ya Robbal alamin. Makasih doanya. Amin. Nah, saya juga ingin tahu ini apakah hajatan yang tentunya bisa saya katakan sakral lah untuk laki-laki dan perempuan ini memang telah direncanakan jauh hari sebelum pemerintah meniadakan hajatan atau memang belum lama ini, Bung? Iya, jadi saya kan, ya ini sebenarnya proses lah, dan proses saya nikmati, alhamdulillah. Saya melakukan pelamaran. Saya boleh cerita ini, Di? Iya, silakan. Baik. Jadi saya melakukan pelamaran di bulan Mei. Nah, masih panas-panasnya COVID ya. Jadi di bulan Mei itu saya melakukan pelamaran yang di adat Buton disebut Tauraka Ogena. Nah, dalam proses Tauraka Ogena itu, di situ ada jatuh tempo. Nah, pernikahan saya ditempokan itu habis Lebaran Idul Fitri. Nah, ini jadi persoalan karena memang pada saat suasana Idul Fitri kemarin kita sholat id saja di rumah. Iya. Jadi dengan suasana seperti itu, kami terpaksa membatalkan itu hajat akan dilaksanakan selepas Lebaran Idul Fitri, dan kita pastikan bahwa mudah-mudahan insya Allah Ta'ala buka jalan, kemudian kita punya rezeki habis Lebaran Idul Adha baru kita mulai melaksanakan hajat pernikahan ini. Begitu. Nah, terkabul ya, Bung ya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka jalan juga buat saya supaya saya laksanakan hajatku ini, kasihan. Di tengah pandemi ya. Alhamdulillah. Iya, betul, Bu. Baik. Nah, kemudian setelah kemarin melakukan hajatannya, ini kalau boleh tahu kemarin tanggal berapa ya? Jadi alhamdulillah sudah terlaksana tanggal 12 Agustus jam 9 pagi akad nikah, dihadiri oleh keluarga. Kemudian ba'da zuhur sekitar jam 12.30 sampai 15.30 itu perjamuan di rumah istri saya. Baik. Nah, kemarin waktu melakukan pengurusan dengan vendor untuk pernikahan, jasa pernikahannya, apakah ada kendala-kendala setelah pemerintah kota Bau-Bau melalui wali kota Bau-Bau ini memberikan izin atau membuka keran untuk silakan untuk melakukan pernikahan? Iya. Iya, jadi kemarin itu memang sudah dilaksanakan pelatihan itu, konfirmasi dari pihak istri saya, karena kalau kita di Buton ini kan yang pihak perempuan yang melaksanakan itu, dan sudah ada simulasinya, sudah ada, semua sudah sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kemarin untuk penyelenggaraan pernikahan atau hajatannya Bung sendiri bersama istri untuk patuh terhadap protokol itu apa saja yang dilakukan? Iya, tetap kami patuh. Dia protokol kesehatannya itu mulai dari pintu utama. Jadi pintu utama itu kami sediakan tempat cuci tangan yang dari galon itu. Kebetulan ada minjam juga dari sekolahan ini. Itu yang yang bantuan dari provinsi itu kita bisa pinjam 1 hari untuk bisa kita jadikan wadah untuk cuci tangan. Jadi sebelum tamu undangan sahabat keluarga kami datang di masuk ke tenda ini, kita pastikan mereka sudah membersihkan tangan dengan mencuci tangan, ada galon di depan. Kemudian kita pastikan bahwa seluruh pengunjung, seluruh tamu undangan itu mereka menggunakan masker. Sudah ada di undangannya juga itu bahwa diwajibkan menggunakan masker. Nah, kemudian kursi yang kami tata juga ini saya lihat itu dia tetap menjaga jarak. Iya. Kemudian sebelum memasuki pelaminan untuk berjabat tangan, itu ada yang berjabat tangan, ada yang tidak. Itu pun juga kami siapkan hand sanitizer di atas kotak hajat itu yang buat amplop itu. Jadi di situ ada hand sanitizer juga. Jadi kami setiap selesai salaman dengan sahabat-sahabat dan keluarga kami selalu menggunakan hand sanitizer. Begitu. Baik. Nah, kemarin kan ada aturan yang walaupun mungkin hajatan silakan kembali diselenggarakan, tapi ada beberapa catatan termasuk pembatasan jumlah tamu undangan. Ya. Nah, kemarin di hajatan Bung Fadil sendiri, apakah dilakukan juga, maksudnya
mungkin dari sisi lain tidak bisa mengundang semuanya atau seperti apa? Iya, jadi saya sebenarnya teman-teman sahabat saya kan banyak yang tidak mendapatkan undangan ini karena undangan dibatasi hanya keluarga dekat dan sahabat-sahabat yang paling dekat juga. Nah, Baik, baik. dari situ sudah sangat jelas bahwa saya juga bilang ya ini kita hanya bisa mengundang sebagian, mohon maaf karena Iya. kita tidak bisa mengundang semua, yang kita mampu saja, yang kita bisa saja ya sekitar 300-400 lah itu. Iya, pembatasannya kan sampai 400 maksimal memang. Iya. Ya, mau diapa ya istilahnya biar bagaimanapun kita harus tetap patuh untuk protokolnya, Bung ya. Iya. Nah, kemudian apakah sebelum melangsungkan pesta pernikahan ini atau hajatannya ini sebelumnya juga sudah ada komunikasi atau mungkin izin lah dari tim gugus tugas COVID-19 Bau-Bau sendiri? Izin-izin itu sudah kami lakukan, sudah Baik. dari pihak kelurahan juga, kemudian kan kebetulan juga kakak dari istri saya ini kan beliau bekerja di kantor kelurahan Batul sini, dan Iya. alhamdulillah kami tetap patuh dengan protokol kesehatan. Insya Allah kami berusaha menuruti protokol kesehatan baik. terus di masa pandemi ini. Oke, baik. Jadi untuk beberapa hajatan kan diharuskan untuk istilahnya mematuhi protokol dalam arti menggunakan masker, kemudian juga jaga jarak dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa istilahnya kita mungkin bisa sebutnya tim untuk menjaga hal itu bisa dipatuhi oleh semua tamu undangan. Nah, tim untuk menjaga kepatuhan protokol kesehatan selama hajatan itu apakah memang dibikin atau dibentuk oleh keluarga sendiri untuk mengatur itu semua atau mungkin dibantu juga dari gugus tugas atau dari istilahnya kita sebutnya pihak luar gitu? Oh iya, jadi kami di hajatan kemarin itu alhamdulillah semua keluarga bersatu padu. Kami berusaha melihat hal-hal yang jika tidak sesuai dengan protokol kesehatan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik lah. Intinya kemarin tetap kita berusaha kalaupun misalnya kalaupun misalnya ada tim dari gugus tugas, saya juga belum dikonfirmasi soal itu, dan karena memang hajatannya ini di pihak istri saya. Iya, tapi minimal mungkin dari pihak keluarga juga itu secara patuh itu mengontrol agar ini para tamu undangan semuanya pakai masker, kemudian menerapkan protokol ya. Iya benar. Itu yang mesti kita tekankan bahwa memang kita pastikan semua tamu undangan yang hadir menggunakan masker, sudah cuci tangan, dan setelah salaman sudah menggunakan hand sanitizer. Oke, baik. Nah, mungkin saya pengen tanya juga nih sama Bung Foril. Iya. Bung Foril sendiri kira-kira sepakat tidak seandainya pemerintah memang ya silakan untuk membuka keran agar bisa kembali melakukan hajatan untuk siapa saja seperti itu. Tapi di sisi lain kan ada sedikit bisa kita sebut ketakutan bahwa nanti malah hajatan pernikahan itu menjadi klaster baru untuk penularan COVID-19. Ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan Bung Foril. Ya. Apakah mungkin Bung Foril sendiri sepakat, tapi dengan beberapa catatan atau seperti apa? Iya. Jadi saya secara pribadi, kami di keluarga memahami bahwa kami berusaha mewujudkan hajat ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu ditandai dengan beberapa kayak misalnya cuci tangan, kemudian kita wajibkan menggunakan masker, kemudian pada saat selesai bersalaman kita ada hand sanitizer, ada jika sahabat-sahabat yang berkenan bersalaman, setelah itu langsung menggunakan hand sanitizer, kemudian yang tidak berjabat tangan juga berarti tidak menggunakan hand sanitizer. Semua kita pastikan itu bisa berjalan dengan baik. Dan secara pribadi saya ketika itu masih bisa kita patuhi, kemudian ketika itu masih bisa kita kontrol, tetap masih dalam pengawasan dengan jumlah tamu undangan yang sudah disesuaikan dan memang cuma sahabat dan kerabat dekat kita terdekat. Dan itu pun juga kalau misalnya ada sahabat dan keluarga kita yang sakit, saya yakin mereka tidak akan kesini dan
Dan Iya. ini adalah hajat kita. Ini adalah apa ya, kalau saya pribadi cita-cita sebenarnya. Orang cita-citanya mau jadi polisi, orang cita-citanya mau jadi tentara, saya cita-cita mau nikah. Jadi keluarga sakinah cita-citanya ya. Ya, ya itu cita-cita saya itu dari dulu. Dan alhamdulillah lepas Idul Adha ini terwujud cita-citaku, alhamdulillah. Cita-citanya simpel ya. Iya. Jadi intinya sih istilahnya mungkin sepakat. Ya. Tapi ya itu tadi catatannya bahwa kita bisa menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Jangan sampai kebablasan gitu mungkin. Benar, tetap dikontrol, tetap masih dalam kontrol pengawasan, tetap menaati protokol kesehatan, itu yang paling penting. Oke, baik. Mungkin terakhir, Bung Fadil, Ya. apa sih yang bisa disampaikan terkhusus juga untuk mungkin dari pemerintah kita, dari masyarakat kita, Ya. terkait kembali dilaksanakan pernikahan, diperbolehkan untuk melakukan hajatan ini, Bung? Ya, terima kasih banyak ini. Saya sebenarnya jujur saya sangat bangga ya, bahagia ketika dihubungi sama RRI. Kita bisa sharing di sini. Saya sangat apresiasi. Terima kasih RRI untuk waktu yang sangat berharga ini. Ya, jadi saya ingin sampaikan bahwa pemerintah kita, saya yakin sudah melakukan tugas dengan sangat baik. Pemerintah kita, saya yakin sudah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Dengan kebijakan ini, saya yakin pemerintah sudah melihat, oh ini sudah seperti semestinya, dan tinggal saya secara pribadi dari pihak yang memiliki hajat, kami tetap mengikuti protokol pemerintah dengan menerapkan beberapa sistem yang kami bangun di dalam tenda itu. Sebelum masuk di tenda, kita siapkan galon cuci tangan istilahnya, galon cuci tangan. Kemudian kita pastikan tamu undangan yang hadir adalah pakai masker. Kemudian setelah selesai bersalaman ataupun di pelaminan, kita pastikan mereka menggunakan hand sanitizer, hingga akhirnya mereka makan siang bersama-sama. Nah, saya mau tekankan di sini bahwa hajatan kita sebaiknya kita laksanakan, karena dia lain-lain hatinya kita kalau kita tidak laksanakan hajatnya kita. Dia lain-lain ada yang kurang begitu, bagaikan sarung, bagaikan sayur itu kurang garam, rasanya itu aneh. Baik. Nah, hajat ini harus kita laksanakan biar semuanya itu menjadi baik. Seperti itu. Baik, Bung Fadil. Terima kasih Bung Fadil untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Iya, terima kasih banyak. Baik, salam buat keluarga semua ya, Bung ya. Ya, amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.